الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يا أهل الدار ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang terhormat Kepala Sekolah Seman 1 Kota Baru beserta seluruh dewan guru dan staf tata usaha, yang ulun hormati, yang ulun banggakan semua siswa dan siswi Seman 1 Kota Baru, baik yang berhadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming pada hari ini. Kita doakan semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini ditakdirkan bisa berkumpul untuk mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan hidup Nabi kita Muhammad, khususnya yang berkaitan dengan Isra wal Mi'rajnya beliau. Kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi itu terjadi qoblal hijrah, sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. 1 tahun sebelum pindah ke kota Madinah. Nah, wayah ini hijrah Nabi sudah berjumlah 1443. 1 tahun sebelum hijrah itu kejadian Isra Mi'raj. Berarti Isra Mi'raj itu sudah terjadi berapa tahun? 1444 tahun yang lalu. Kejadiannya sudah 1444 tahun yang lalu. Kejadian itu terjadi pada malam 27 Rajab. Ada yang tahu berapa umur Rasulullah waktu Isra Mi'raj? Nah, lalakian, berapa umur Nabi waktu Isra Mi'raj? Berapa? Hah? Yang dapat kita beri hadiah. Berapa umur Rasulullah waktu Isra Mi'raj? Silahkan acung tangan. Yang mampu menjawab silahkan acung tangan. Lalakian, bukan, pakai kacamata. Berapa? 40. Salah. Kita lempar ke bibinya. Ada yang tahu berapa umur Nabi waktu Isra Mi'raj? Silahkan acung tangan. Bibinya. Berapa? 51. Yakin? 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 Yakin enggak?
versi yang lain? Kita dengar pendapat dulu. Dengar pendapat, ada versi lain? Paling lengkap berapa? 50. Ada yang 50, ada yang 51. Lalakian bisa menambahkan? Berapa? Lalakian 25 tuh Nabi kawin. Berapa? 49. Yakin? 25 tahun Nabi nikah dengan Siti Khadijah. 40 tahun Nabi diangkat jadi Rasul. 49 kan ada kaitan sejarah apa-apa. Lakian stop, ulun lempar pembinaan lagi. Apakah ada yang menambahkan selain dari 51? Ada? Berapa? Kenapa bisa 46? Nah, sebujurnya umur Rasulullah itu ada 3 versi. Yang menyebutkan usia Nabi waktu Isra Mi'raj ada 3 versi. Versi pertama disebutkan 52. Ada belum? Versi kedua menyebutkan 51 tahun 9 bulan. GR. Versi kedua 51 tahun 9 bulan. Versi ketiga 51 tahun. Oh, berarti dalam hal ini dimenangkan oleh bibinya. Lumayan bisa tukar paket data. Jadi umur Rasulullah waktu Isra Mi'raj 51 tahun, 51 tahun 9 bulan, 52 tahun. Itu versinya, ada 3 pendapat para ulama. Nah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, awal-awalnya Nabi kita malam itu berobat di Hijr Ismail, dikawani oleh 2 orang. Di samping beliau ada Mamarina Sidir, Hamzah, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sampingnya lagi ada Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Nabi posisi ada di tengah-tengah. Nabi posisinya ada di tengah-tengah. Nabi itu biasa di tengah, ketujuh di tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu nang di tangahan. Nah, memang yang di ketujuh itu memang di tangahan. Bisa orang hebat, tuan-tuan guru itu diada di tangahan. Pada dorong pada tuan guru para awam, pasti diada di tengah-tengah. Nah, ketika itu datang malaikat Jibril mengambil Nabi kita SAW yang diiringi dengan malaikat-malaikat yang lain.
Sudah dijemput Nabi kita, kemudian Nabi kita dibawa ke tepi sumur Zam-Zam. Dibawa ke tepi sumur Zam-Zam, lalu Nabi fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni. Maka Nabi dibedah dari ujung tenggorokan, dibedah sampai ke pusat. Dibedah, dioperasi oleh malaikat Jibril. Ini operasi non medis. Ini operasi yang sangat-sangat ajaib. Kadada luka sedikit pun, kadada suntikan sedikit pun, kadada bius sedikit pun, kadada bekas sedikit pun. Ini operasi yang sangat-sangat canggih dari malaikat Jibril. Sudah dibedah dadanya Nabi, dikeluarkan hatinya Nabi. Dari hati itu ada yang disebut sejenis kayak plek hitam. Itu namanya haubus syaitan dalam bahasa Arab, bahagian syaitan. Ada itu di dalam hati, dicabut, dibuang, dibersihkan daripada hati baginda Nabi. Timbul pertanyaan, apakah hati Rasulullah itu ringan? Jawabannya ada. Tujuan dibersihkan hatinya Nabi supaya menambah bersih hati beliau. Contoh, bisa kita bisi sepeda motor kita tuh baik sepeda motor kita, tapi kita bawa lagi ke tukang servis. Tujuannya apa? Bukan berarti sepeda motor kita rusak, tapi supaya menambah nyaman pemakaian sepeda motor itu. Paham? Itu tujuan hati Nabi dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka hati Nabi dituangkan ke dalam hati beliau. Ada Islam, ada iman, ada yakin, ada ilmu, ada hilim. Dibuat di dalam hati Nabi. Hilim bahasa Arab, hilim bahasa kita. Hilim bahasa kita adalah kalimat wadah. Hilim bahasa Arab artinya hilim, sifat kada panyarikan. Makanya Rasulullah itu orangnya kada bisa panyarikan, kada bisa saring Nabi kita. Ya'fu anid dambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullahi lam yakun ahadun lighadabih. Nabi itu orangnya selalu memaafkan kepada kesalahan orang lain yang menyangkut urusan pribadinya. Nabi bila ada orang kesalahan lawan sihir, Nabi santai. Nabi kada bisa dendam. Kada ada istilah Nabi sarik bila urusan pribadi. Nabi diludati orang, Nabi dicaci maki orang, Nabi disambati orang, santai aja sih, santai ya. Ada tapi naripot kan. Itu Nabi kita. Beda lawan kita lain urusan kan. Bila mulai ke kawan mau hubungan udah, gue pengen lagi kan. Hanya sedikit kawan mau hubungan gue pengen lagi kan. Kayak apa? Kita dirancang mengaksuli kejahatan dengan kejahatan. Coba kita belajar kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Kalau kita belajar kayak itu. Ada bibi dia nampak lagi sama pada bibi. Penyebabnya cuma satu, berambut pacaran. Rame pacaran bulan dulu. Kamu ini jangan berlaku lalu ya. Ambil ampunmu. Bahwa dia sekong situ sok Taiwan. Coba bang pikirkan, coba pikirkan. Selama janur kuning belum melambai di halaman rumahnya, itu masih ada waktu untuk kita berjuang mendapatkannya. Kayak itulah rumusnya sudah. Amunnya masih bisa berhubungan lewat HP, berhubungan lewat WA, cuma lewat dunia maya atau
istilahnya ada visi ikatan lah kayak gitu menurut Inya. Itu dalam agama pasti kawan ditikung. Siapa cepat dia dapat. Itu rumusnya. Kalau lain sudah kalau masuk berkhidbah. Khidbah itu artinya sudah dilamar. Amun sudah dilamar orang bertunangan, nah itu haram ditikung. Orang sudah bertunangan haram ditikung. Amun sekedar kisah aja, intinya bapak cara masih ada dan ambil akur hasil kata dulu itu nanda ber. Ya ampun bakal lagi kita ke pasar kalau malah ya. Apalagi kita ke pasar. Ikam ini bungal banget ambil ampun kau aja. Ikam aja ambil ampun kau aja. Sok kamu ngasih situ. Bunga sudah dah mau aja ambil pacarnya kau. Rame bakal lagi takiannya bakal aku. Lalakiannya merasa kepayuannya. Rupa-rupanya lalakiannya isi amalan juga. Jadi amalannya Bismillahirrahmanirrahim. Rupaku rupa Yusuf. Suaraku suara Daud. Panahku panah Arjuna. Ku panahkan ke laut, laut Karim. Ku panahkan ke pohon-pohon raba. Ku panahkan ke si galuh-galuh tergila-gila kepada berkata ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbah Allah. Gila pikirnya melihat ya Pak. Apa dapatnya rumah Yusuf dari kembangan rumah Yusuf? Ya Allah ya. Dimasukkan ilim ke dalam hatinya Rasulullah. Coba dimasukkan ilmu ke dalam hatinya Rasulullah sehingga Rasulullah itu gudangnya ilmu, bahkan kotanya ilmu, sampai Nabi bersabda ana madinatul ilm wa aliyul babuha. Aku di kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya ilmu. Rasulullah itu kotanya ilmu, ilmu apapun ada di awak Rasulullah. Nah makanya kita sebagai umat yang baik, mari ambil ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi Rasulullah meninggal dunia mewariskan ilmu. Maka ilmu inilah yang kita ambil. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup kita mudah ya. Dimanapun kita berdiam, kalau kita berilmu pasti nyaman. Pasti nyaman asal berilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Apa? Oh. Siapa yang hendak bahagia dunia pakai ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang hendak bahagia akhirat maka pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang hendak dapat kebahagiaan dunia, bahagia akhirat, itu pun kuncinya pakai ilmu. Kadang ada orang yang ada berilmu ada bahagia. Semuanya bahagia itu rumusnya pakai ilmu. Ini contoh nyata, contoh seadanya. Orang berilmu lawan nang kada. Allah akan menyebutkan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, kada sama orang yang berilmu lawan nang kada berilmu. Padahal kan ya Allah Ta'ala kada sama nang berilmu lawan nang kada berilmu itu kada sama. Contoh, banyu putih yang sumbernya dari Banyu Liping misalnya, PDAM, itu satu tank 20 liter di kampungan harganya cuma Rp2.000 dari tempat kami. Banyu PDAM satu tank ukuran 20 liter harganya cuma 2.000. Itu di tangan orang kada berilmu. Tapi kalau banyu itu
diproses olehnya, dimasukkannya ke dalam mesin pensterilisasi. Mesin yang mensterilisasikan banyu itu tadi supaya steril daripada berbagai macam kuman, supaya ukuran banyu untuk kesehatan kandungannya jelas, kandungan kesehatannya. Dimasukkannya ke dalam mesin, diprosesnya, dimasukkannya ke dalam botol macam ini. Ukuran 330 ml. Ini ukurannya 330. Kita ulah aja ukuran yang 200 ml supaya nyaman minum. Misalnya satu botol ini kita tutupi dulu supaya tidak ada endorse. Dalam botol seperti ini misalnya nanti ada endorse apa ya, 200 ml. Asalnya bermodal satu tank 20 liter, cuma Rp2.000. Dimasukkannya ke dalam mesin, diolahnya jadi macam ini, dikemasnya dalam botol ukuran 200 ml. Dijualnya sebotol ini Rp2.000. Satu botol 200 ml dapat Rp2.000. 20 liter dapat berapa botol? Coba dihitung ahli matematika. Ayo. Berapa jarak antara liter ke mililiter? Berapa? 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Berarti kalau 200 mililiter dari 20 liter dijadikan kemasan 200 ml dapat berapa botol? 100. Berapa? 100. Ibu matematika mana? Bujur bu? Bujur bu? 50. Hah? Loh, masa ibu lama murid bela ini? Berapa? 20 liter dibikin kemasan 200 ml, jadinya dapat berapa botol? Berapa? 100. Berapa? Yang ahli matematika mana nih? Bukan dia tuh matematika ketujuh apa enggak? Ini pelajaran yang paling dibenci biasanya nih. Berapa? 100 botol. 200 ml kali 100 botol berarti 2000 ml. Ya, berarti dijadikan liter sama dengan 20. Ya, betul kok. Berarti dapat 100 botol. Dijual Rp2.000. 2000 kali 100 berapa? 200. Modal tadi cuma Rp2.000. Kita bulatkan aja modal paling gancang 10.000. Anggap modal paling gancang dengan menukar tutupnya, menukar itu-itunya, anggap 10.000. 10.000 pemodal dapat 200.000. Berapa untungnya? 190. Kenapa bisa demikian? Karena berada di tanah orang yang bercontoh perbedaan. Nang ilmu lawan nang kada. Belum lagi kan banyu itu sampai ke tangan tuan guru belum. Belum lagi nih. Nih sebotol ini harganya 2.000. Bila sampai ke tangan tuan guru bisa jadi 2 lembar Soekarno-Hatta. Sebutin nih jenah guru jangan kita banyu biang ya. Maka datang bu banyu nggak ada. Ucap guru dan minta banyu biang, kan alimnya banyu mana-mana diminta. Mau gue di tiup sini. Oh di sini mana diobakan. Nah bahagia dan dia pemodal 2.000 aja tuan guru diberi orang 200.000. Berapa untungnya ya? 2.000 pemodal
Jadi 200.000 banyak benar untungnya. Ya 198 kan berujung sini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena disebabkan ilmu. Makanya untungnya orang hidup berilmu itu pasti nyaman. Dimanapun ia berdiam nyaman, sahabatnya nyaman. Nabi Sulaiman pernah ditawarkan oleh Allah, Sulaiman, ikam pilih hendak ilmu kan hendak kerajaan. Itu Nabi Sulaiman tuh ditawari oleh Allah. Sulaiman pilih ikam hendak ilmu kan hendak kerajaan kan? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Maka fakta al-ilma, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka ilmu diberi, kerajaan pun diberi. Ayo, itu untungnya. Jangan Sidin memilih kerajaan, jadi raja orang berilmu kada tapi Sidin memilih ilmu dapat, raja pun didapatkan beliau. Itu hebatnya orang berilmu. Makanya hidup dengan ilmu itu nyaman. Makanya jangan bosan-bosan untuk ilmu. Ikam di sini sekolah umum, tapi sore-sore atau malam-malam ikam membanding majelis taklim. Ikam hadir di mana ada majelis, ada pengajian, ada tabligh akbar, hadir. Tujuannya supaya memahamkan kita dengan urusan agama. Lagi atau ini menuntut ilmu memang uyuh, tapi uyuhnya kita tuh macam buah manis. Amunnya kita kena kabut uyuh, kita dapat kehinaan seumuran. Makanya disebut dalam pepatah Arab, man lam jatuh tullan ta'allumi sa'atan asya fi dhullin abada. Siapa yang kada sanggup uyuh waktu menuntut ilmu, maka yakin Tuhannya kainan hidupnya terhina. Uyuh satu umat, kada apa? Uyuh belajar. Pelajaran yang paling dikadang tujui dua penting saja, matematika dan fisika. Ini pelajaran yang paling dibenci oleh siswa dan siswi. Karena ini memikirkan rumusnya. Apalagi fisika atau memikirkan rumus senyawa, molekul yang diatur. Ini rumus fulan bin fulan. Ini rumusnya si anu. Ini berapa ini senyawanya segini ini molekul ini dibahas kayak itu lah. Ini gaya gravitasinya ini berapa ukurannya? Oh mau. Ini urusan fisika. Biasanya kan mau kita ngurusin. Ini gaya Newton misalnya ini mau kan gitu. Ini lah biasanya ini dua pelajaran yang paling dibenci oleh para siswa-siswi. Walaupun dibenci, tapi biasanya pelajaran itulah yang paling berkesan setelah keluar dari sekolah. Karena kenapa paling berkesan? Tanyakan hukum. Ada dapat tadi di muka atau dijamur oleh guru kasihan. Padahal matematika itu ilmu pasti loh ya. Ilmu begitu. Cuma nang dihitung itu kadang-kadang, maaf, banyak kan tak ada pakai di kampung. Ini bukan curhat loh, ini bukan mawadah kurikulum kada. Cuman ini yang tak pakai di kampung itu urusannya meter dan lain-lain. Dari kilometer sampai kepada meter, sentimeter itu tak pakai di kampung. Lalu berikutnya tentang tak pakai itu kilogram sampai ke bawah itu tak pakai di kampung. Lalu berhitung tambahan, kurangan, bagian, kalian itu tak pakai. Sisanya bang ada tak pakai lagi. Jarang ada tak pakai kecuali mungkin kumpulan ilmu-ilmu kelas atas yang menghitung trapesium, jajaran jenjang, yang menghitung itu dan ini rumusnya sini. Jarang tak pakai pada kita. Kecuali kumpulan arsitek lah mungkin. Ini bangunan sini harus kali-kali ini itu ilmu kumpulannya. Cuma yang pasti tak pakai di kampung tambahan, kurangan, kalian, bagian, atau kilogram, bukan meter itu tak pasti tak pakai di kampung. Sisanya tetapi tak pakai kan. Cuma adanya kurikulum yang kita wajib mengikuti aturan dari pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, maka kita wajib mengikuti aturan dari pemerintah. Lompat ya kita. Sabar waktu belajar. Menghafal IPS itu sabar ya. IPS sosial. Kadang-kadang kita disuruh menghafal ibu kota negara se-Asia Tenggara. Kita hafal. Indonesia ibu kotanya Jakarta. Bentar lagi
pindah ke Kalimantan Timur. Parah Kota Baru dan ibu kota. Ibu kota Malaysia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lah. Ya. Tak payah lah. Tak payah makan banyak lah, sikit-sikit je. Ramai dia bahasa Melayu. Ya, oh ya. Ya. Tak payah ya. Ibu orang Muntai. Bapak tadi bilangnya Sungai Bana. Seberangnya Sungai Bana kandang halang. Ya, kandang halang lah. Kandang halang begini untuk sakti video dia di kandang halang. Umuran dia di kandang halang ada bapak. Ada dari saling halang, ada dari kait halang loh. Sakti video di kandang halang dia. Sakti betul lagi, udah kita buat dia paling bisa menjaga hintalo, dia itu kena halang. Besar sakti video ini. Tapi Tuhan Kota Baru ini ada juga sakti di kandangan, sakti diam di sarang halang. Parah gitu. Sarang halang di diamnya itu daerah kandangan. Kalau daerah Kota Baru itu dia di sarang diam. Sarang tiong di diami, sarang burung tiong, sarang tiong di diami. Arah ke Gadambaran sekolah, pantai Gadambaran. Ya Allah sore kita ke Gadambaran ya. Lagi mungkin ini sebenarnya. Lagi mungkin ini supaya Sidin Timo kayak Allah. Anu sudah beberapa hari artinya tuh di jalan aja. Bini ulun ini masalahnya udah mau tinggal Pak. Jangan mau tinggal tuh untung bener kayak itu nah. Canda aja. Canda. Canda aja. Karena ada salah. Jadi itu Bang, pindah tanpa pikiran ulun ini artinya orangnya pambaya. Jadi Arab maklum, jadi bini ulun tuh ulun gayai gitu. Karena kawannya anak saya ulun bisa pambaya ya Pak. Pernah digayai marah juga kan ada awal. Makanya orang yang jadi bini ulun ini harus yang mental ya. Sama dengan ambilan. Dah kembali ke pembahasan. Jauh lah jawabannya. Jadi sabarlah, sabar dalam mendapati ilmu sabar. Bahari ya, di ulun sedikit berkisah tentang sejarah ulun waktu bahari. Alhamdulillah, kalau masalah ilmu ya, Allah Ta'ala memberikan IQ kepada kita, ya masuk IQ yang luar biasa. Ibarat bahasa orang perkuliahan, kalau kita menjelaskan ilmu itu diberi nilai 7 SKS. Iya, 7 SKS. Ya artinya tuh tinggi lah kayak itu nilainya. Bahari dari kelas 1 SD, ulun selalu peringkat ke-1 dari depan, bukan dari belakang. Mulai kelas 1, Bahari kan pakai catur bulan, catur bulan. Setiap 4 bulan ulangan, 4 bulan ulangan, 4 bulan ulangan, gitu. Catur bulan. Tribulan kan? 4 bulan ulangan lah catur bulan. Jadi setahun itu 3 kali ulangan. Setiap kali ujian pasti juara satunya kita. Dari SD itu ya. Kelas 5 SD, Bahari itu pemerintah isi program cerdas cermat. Jadi kerancakan program yang dikedepankan pemerintah zaman itu cerdas cermat. Bukan olahraga itu belakangan. Dulu tuh cerdas cermat. Nah, ketika cerdas cermat itu disediakan mata pelajaran 5. PPKN, IPS jadi 1, matematika, bahasa Indonesia,
IPA, dan kesenian. 5 ini dilombakan. Nah kemudian kita ditunjuk oleh guru kita, ya Nur, umpat cerdas cermat di PPKN plus IPS. Langsung 2 ya, langsung 2 itu dirangkum jadi 1. Jadi bahari itu kita saking uyuhnya kayak itu belajar mempelajari pelajaran. Kemana-mana tuh RPOL itu selalu di tangan. Rangkuman pengetahuan umum lengkap itu di tangan. Kemana-mana kita berjalan bawa. Bekawan sore-sore kita bawa RPOL sambil bekawan sambil membaca buku. Umpat kita lomba sampai hari hanya tingkat kecamatan. 1 SD dilombakan tingkat kecamatan. Akhirnya lomba yang juara 1 kita mewakili SDN Gayam akhirnya juara 1 di tingkat kecamatan Keluar. Karena sudah juara 1 di tingkat kecamatan, diteruskan dikirim ke tingkat kabupaten. Mewakili kecamatan Keluar, SDN Gayam atas nama Janu dibawa ke tingkat kabupaten. Lomba di tingkat kabupaten, berapa belas kecamatan di Kabupaten Tabalong berlomba, musuh-musuhnya berat-beratan dia. Itu di Tabalong ada terkenal SDN Plus. SDN Plus itu orangnya pintar-pintar. Ini jadi musuh kita waktu dalam lomba. Dalam hati kayak apa ulun ini mana juga kan melawan nahar-nahar ini. Cuman kok yakin Pak. Bismillah masuk PPKN IPS, kita masuk dalam babak final. Dari bertiga dicari juara 1, juara 2, juara 3. Masuk Mbak Hari itu dia yang paling ganal nilainya cepat tepat. Cepat tepat tuh nilainya kawan jawab, ganal nilainya. Mbak Hari kan ada pakai bel ada tapak pija. Oh kan. Siapa yang bencak tapak pija itu nanti Mbak Hari akhirnya bawa tapak pija Mbak Hari. Siapakah Raja Kediri yang paling terkenal? Dapu, Jajamaya, 100. Rame dia bahari, cepat tepat tuh. Siapakah Raja Majapahit yang paling terkenal? Hayam Wuruk. Oh, 100 lagi. Rame dia IPS BPKN ini campuran. Pasal-pasal berapa itu dihafal dari di BPKN itu. Nah, imbah itu sekali dihitung nilai ternyata ulun yang juara 1. Melawan SD Naharap tadi ulun juara 1. Karena sudah menang di kabupaten, kecamatan Keluar juara 1 IPS BPKN, mewakili Kabupaten Tabalong dikirim ke Banjarmasin. Ini lomba semua kabupaten dan kota madya ada di Kalimantan Selatan. Ketika sampai di Banjarmasin, kita lomba. Buku kita makin tambah banyak, pedoman-pedoman yang harus kita pelajari. Masuk di Banjar, lomba di sana, alhamdulillah kalah. Lawan siapa ulun kalahnya? Ulun ikan Badar ya. Kalah ulun mewakili Kabupaten Tabalong IPS BPKN. Siapa yang menggundul juara 1-nya? Kabupaten Kota Baru. Aduh. Kota Baru menangnya pas waktu itu ulun kan ingat ngarannya Lalagian orangnya. Lalagian itu dari mana ada tahu juga. Mungkin begini sudah gimana kalau orangnya kayak gitu. Itu yang juara 1-nya dulu. Betatayang kan ulun nak betatayang kayak gitu. Pas sudah pengetahuan kita memang kurang, punya pengetahuannya lebih, akhirnya ini juara 1 gitu. Bahkan dia mewakili Kabupaten Tabalong untuk ulun jalan lagi serangan. Nambah 4 pemilihan berada. Bahasa Indonesia binian, kesenian binian, matematika binian, IPA binian, semua binian. IPS BPKN ulun lagi yang sorangan. Bahari Jakawan ini bujurun nomor PA bersama. Bahari kisahnya lagi kakak anak, mana tahu kisah mereka itu kan. Jakawan ini sudah minta nomor WA Anda. Ada bahari kalau ingat saya kongsi Ferda Tirtayasa. Gimana kawan ini mendiam apanya? Lain ini ulun lain Ferda lain. Ini ulun ini
samarannya Mega Sugiarto. Mega Sugiarti tuh canda aja. Tapi baik ini berarti baik kata sini Nur Sari baik. Karena sini Nur Sari artinya cahaya yang berjalan. Makanya jangan tahu suratnya. Ketawa anak nih ketawa. Canda aja. Jadi pada kesimpulannya apa? Sabarlah dalam menuntut ilmu. Bila kamu sabar, keuntungan enak buahnya tuh manis banget. Buahnya tuh manis asal kamu sabar. Jadi bahari itu kan kita habis SD, sanawiyah, melanjutkan pondok, sabar kita. Kadang-kadang dalam sekolah pondok pun kita mama kadang duit kan bapak. Tapi Allah Ta'ala bisa hanya beratur biar orang talibul ilmi taqabbalallahu bi rizqih. Orang yang menuntut ilmu itu jadi Nabi Allah Ta'ala menjamin rezekinya. Waktu ulun sekolah tuh rencana ada duit loh. Cuman bila duit anak habis ada jalannya tentang duit. Di antaranya biasanya dibawai guru kita sembahyang hajat di sini pada Pak Bupati. Dulu di Martapura itu zaman Bupati Haji Herul Saleh. Itu kami malam Jumat biasa diundang sembahyang aja di rumahnya Pak Bupati. Karena bila puling daripada sembahyang aja tuh macam-macam dibawa. Bila bersalaman Pak Bupati amplop, berisi Pak di dalamnya kan. Amplopnya apa guna? Nah berisi amplop di dalamnya tuh begitu makanan-makanan disuruh Pak Bupati Pak misalkan. Pokoknya himong kami bila diundang pada Pak Bupati ke kantong macam-macam. Macam-macam dibuat lingking, dibuat pisang, dibuat. Karena kita mabar di asrama, makan bersama. Mabar, makan bersama. Rami bahari lagi nang waktu sekolah pondok tuh ada aja rezeki artinya. Nah alhasil bahwa Nabi tadi dimasukkan ke dalam hati beliau ilmu di antaranya. Marilah kita jadikan hidup kita sebagai orang berilmu. Lalu kemudian ditutup dadanya baginda Nabi, kemudian ditempel dengan khatamun nubuwah, disediakan qurab, kemudian dibawa terbang memakai qurab sampailah beliau ke Palestina. Dari Palestina Nabi naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa menerima sembahyang 50 waktu, kemudian dikurangi sampai menjadi 5 waktu sampai sekarang ini. Kemudian Nabi pulih 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 turun ke Palestina. Dari Palestina pakai qurab lagi sampai ke Mekah. Datang Nabi ke Mekah belum dingin bekas Nabi Barabah, nabinya sudah datang. Itulah perjalanan Isra Mi'raj yang tujuannya linuriyahu min ayatina, menunjukkan sebagian daripada tanda kekuasaan kami kata Allah Subhanahu wa taala. Nah karenanya nabinya sudah pulih, maka ulun pun bagaimana hendak pulih juga. Oke, itulah kira-kira yang dapat ulun sampaikan. Kira-kira bisa disimpulkan ada resume atau rangkuman dari ceramah ulun tadi. Satu, bahwa yang paling penting di dalam hidup ini kita ambil warisan Nabi Muhammad, yakni ilmunya. Itulah kira-kira rangkuman yang paling utama dari ceramah yang ulun sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipaham semuanya, bisa diambil manfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang ulun sampaikan. Minta Allah, minta kalau kita maaf kalau ada kesalahan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti karena ada gunanya, baik dibuang saja. Oke. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita bisa bertamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah tidak usah ada sumur di ladang. Ada aja di rumah sudah kamar mandi. Oke. Guru Girian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung kedipis, burung merpati, burung dara, itulah nama-nama burung. Anak singa gugur kacura,
mati. Demikian kita sampaikan. Minta Allah minta halal subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى